Misalnya ketika kita bersedekah, kita kepada orang yang membutuhkan. Nah, pada hari ini kita mempelajari tentang ibadah kurban yang juga mengajarkan kita tentang keikhlasan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepedulian terhadap sesama. Anda ibadah sedikit motivasi untuk Anda. Belajar kurban bukan hanya mempelajari cara menyembelih hewan, tetapi juga belajar tentang keikhlasan, kepedulian dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang Anda semua kita belajar dengan semangat agar ilmu yang kita pelajari menjadi bekal dalam kehidupan kita kelak. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu memahami pengertian kurban, hukum dan ketentuan dalam berkurban, waktu pelaksanaannya dan orang yang berhak menerima daging kurban beserta hikmahnya. Baik Anda, Ibu ada video yang akan Ibu tampilkan. Silakan Anda lihat videonya dan pahami. Nanti ada yang mau Ibu tanyakan terkait video tersebut.
Dasar hukum kurban di sini terdapat dalam Quran surah Al-Kautsar ayat 2, yaitu fasholli lirabbika wanhar, maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Pada ayat ini mengajarkan kita sebagai umat Islam hendaknya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan sholat dan berkurban. Melalui kurban ini kita belajar untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ikhlas dalam berkorban dan berbagi kebahagiaan dengan orang lain. Siapa di sini yang tahu hewan apa saja yang boleh untuk dikorbankan? Silakan, Lana. Unta, sapi, Bu. Betul. Ibu akan menjelaskannya. Pertama itu adalah unta minimal 5 tahun, sapi atau kerbau minimal 2 tahun, kambing minimal 1 tahun, domba minimal 6 bulan. Syarat untuk hewan korban di sini yaitu telah mencapai umur yang telah ditentukan oleh syariat, sehat dan tidak cacat, tidak buta atau rabun, tidak juga terlalu boros. Waktu pelaksanaan kurban ini dilaksanakan setelah sholat Idul Adha, itu pada tanggal 10 Zulhijjah sampai tanggal 13 Zulhijjah, yaitu pada hari Tasyrik. Jika penyembelihan ini dilakukan sebelum dilaksanakan sholat Idul Adha, berarti tidak dianggap sebagai kurban. Orang yang berhak dalam menerima daging kurban yang pertama adalah fakir, yang kedua orang miskin, kerabat atau tetangga, orang yang berkurban dan keluarganya, masyarakat umum yang membutuhkan. Dengan ketentuan sepertiga untuk orang yang berkorban dan keluarganya, sepertiga untuk hadiah kepada kerabat dan keluarga, dan tetangga, dan sepertiganya lagi untuk fakir miskin. Namun pembagian ini tidak bersifat wajib, dapat disesuaikan dengan kebutuhan yang ada. Hikmah dalam ibadah kurban yang pertama itu meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, menumbuhkan sikap ikhlas dan rela berkorban, mempererat persaudaraan dan kepedulian sosial, menumbuhkan rasa syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dalam kegiatan kurban ini mengajarkan kita untuk tidak hanya mementingkan diri sendiri, tetapi juga peduli kepada orang lain. Apakah Anda semua sudah paham dengan penjelasan yang sudah Ibu jelaskan tadi? Baik, Ibu akan bagi Anda ke dalam 2 kelompok. Ini kelompok 1, ini kelompok 2. Apakah ada yang tidak paham Anda? Paham? Ibu beri waktu Anda 5 menit untuk menjawab pertanyaan yang ada di dalam APD tersebut. Apakah sudah selesai Anda? Kepada kelompok 1 silakan presentasikan hasil diskusinya. Baiklah, saya akan membacakan studi kasus yang pertama. Pak Hasan akan berkurban seekor sapi bersama keluarganya. Namun, ketika hendak membeli sapi, ia menemukan sapi yang harganya jauh lebih murah dari pasaran. Setelah diteliti, ternyata sapi tersebut sudah berusia sekitar 1 tahun 7 bulan. Begitu sudah membayar uang muka, Pak Hasan menurunkan niatnya dan memilih mencari sapi yang sesuai syarat. Mengapa? Pertanyaannya yang pertama, mengapa Pak Hasan menurunkan niat untuk membeli sapi tersebut? Jelaskan beserta ketentuan dalam Islam. Nah, jawabannya, Pak Hasan menurunkan niat tersebut karena sapi belum memenuhi syarat usia minimal kurban. Untuk sapi usia minimalnya 2 tahun, sapi tersebut baru usia 1 tahun 7 bulan, sehingga belum bisa dijadikan hewan kurban. Yang kedua, Pak Hasan tetap
membeli sapi itu untuk kurban, apa kurbannya menurut syariat Islam? Jawabannya, jika tetap digunakan, kurbannya tidak sah karena tidak memenuhi syarat hewan kurban. Ia belum menunaikan perintah Allah dengan benar sehingga tidak dapat pahala. Ya, Ayo beliau terus kepada kelompok 1. Ayo kepada kelompok 2, silakan saksikan hasil diskusinya. Baik teman-teman, saya akan membacakan studi kasus yaitu menjelang hari raya Idul Adha, Pak Ahmad yang memiliki penghasilan cukup memutuskan untuk berkurban seekor kambing. Setelah penyembelihan, daging kurban dibagikan kepada fakir miskin, tetangga dan sebagian dikonsumsi bersama keluarganya. Namun ada beberapa tetangga yang berpendapat bahwa seluruh daging kurban harusnya diberikan kepada fakir miskin tanpa disisakan untuk keluarga yang berkurban. Nah, pertanyaannya yang pertama, bagaimana pendapatmu mengenai pembagian daging kurban yang dilakukan oleh Pak Ahmad? Jelaskan berdasarkan tujuan pelaksanaan kurban. Nah, jawabannya itu pembagian daging kurban yang dilakukan Pak Ahmad itu sudah tepat. Dalam Islam daging kurban boleh dibagi menjadi 3 bagian, yaitu fakir miskin, tetangga, dan juga untuk keluarga yang berkurban. Kemudian kedua, nilai-nilai apa yang dapat diterapkan dalam kedua sehari dari peristiwa tersebut. Nilai yang dapat diterapkan yaitu kepedulian terhadap sesama, sikap berbagi dan tidak mementingkan diri sendiri. Terima kasih. Ayo beri akun